baik di Indralaya, Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Hari ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya akan menyatakan sikap terkait kejadian terbunuhnya 2 orang petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, di mana kejadian ini sangat menyayat hati kita, apalagi di tengah berlangsungnya wabah corona, di mana fokus publik sedang disibukkan terhadap penanggulangan dan pencegahan wabah corona atau COVID-19. Ternyata pada 21 Maret 2020 lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati kita semua, yaitu pembunuhan terhadap 2 petani di Desa Pagar Batu, di mana pembunuhan ini dilatar belakangi atas dasar konflik antara masyarakat dengan PT Arta Prigel yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Lahat yang sudah beroperasi kurang lebih sejak tahun 1993. Ada sekitar 180 hektar tanah rakyat yang direbut paksa pada waktu itu, dan sampai hari ini masih diperjuangkan oleh masyarakat. Tapi begitu banyak sekali kejadian-kejadian dalam proses perjuangan tersebut, yang kemudian pada intinya kejadian ini sangat memukul hati kita, sangat mengetuk rasa kemanusiaan kita, dan kemudian merespon kita untuk harus kemudian bersikap dan bertindak tentang kejadian tersebut. Yang sikap dan pernyataan tersebut akan kemudian disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya kepada Presiden Mahasiswa. Kami persilahkan. Kami dari BMKM Unsri akan menyampaikan sebuah pernyataan sikap atas konflik agraria yang terjadi di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Untuk perlu kita ketahui, walaupun langit itu akan runtuh, walaupun sekarang terjadi pandemi corona, hukum harus tetap ditegakkan. Maka pada hari ini ada beberapa poin pernyataan sikap dari kami sebagai berikut. 1. Mengecam tindakan dari PT Arta Prigel yang telah menewaskan 2 orang petani serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengecam tindakan tersebut. 2. Menuntut PT Arta Prigel untuk segera mengembalikan tanah masyarakat Desa Pagar Batu yang dirampas paksa pada tahun 1993 lalu, serta bertanggung jawab atas terbunuhnya 2 orang petani dan 2 lainnya yang mengalami luka serius. 3. Meminta pihak kepolisian, Komisi Nasional HAM, serta instansi terkait lainnya untuk mengusut tuntas kasus terbunuhnya 2 orang petani Desa Pagar Batu tersebut. 4. Menuntut pemerintah baik tingkat pusat, dalam hal ini presiden hingga daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, hingga unit perangkat desa kecamatan terkait untuk melaksanakan reforma agraria sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 5. Stop keterlibatan aparatur negara baik TNI Polri dalam konflik agraria yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Indralaya, 23 Maret 2020. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya konflik agraria yang terjadi di Desa Pagar Batu ini telah terjadi sejak 1993. Dan memang pada tahun itu, pada masa Orde Baru itu, aparat juga bermain di sana, hingga kemudian ikut membantu dalam penanaman sawit di perkebunan itu. Lalu masyarakat berani untuk kemudian menyuarakannya dan kemudian memperkarakan kasus penggusuran ini ketika gerbang reformasi telah dibuka. Hingga pada hari ini perjuangan itu belum usai. Maka tanah-tanah yang kemudian dirampas oleh PT Arta Prigel dan seluruh konflik agrarianya, kami menuntut presiden untuk secara cepat dan baik melaksanakan reforma agraria sebaik-baiknya. Akan dilanjutkan oleh Bung Salman.
rekan-rekan mahasiswa dan seluruh masyarakat, pegiat lingkungan dan seluruhnya, kami sampaikan di sini sesuai yang disampaikan oleh Presiden mahasiswa tadi, bahwa sekalipun kita sedang menghadapi wabah corona, sekalipun langit akan runtuh, kita akan tetap berjuang untuk keadilan ditegakkan. Maka dari itu saya menyerukan kepada kita semua untuk langkah-langkah selanjutnya yang kemungkinan akan kita lakukan adalah salah satunya seperti rekan-rekan lingkungan yang lain, kita akan menyurati Presiden, Gubernur, Komnas HAM, dan juga kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan segera menyelesaikan konflik agraria ini. Lalu daripada itu, langkah-langkah lanjutan yang juga akan kami lakukan, kami juga menyerukan kepada rekan-rekan mahasiswa, elemen masyarakat, dan elemen aktivis pegiat lingkungan dan lain-lain untuk sama-sama mari kita tergabung berjuang untuk kasus ini. Salah satunya adalah kemudian nanti kita akan buat seruan aksi media agar isu ini, kasus ini bisa untuk kemudian dinaikkan ke tingkat nasional dan tidak tenggelam di antara wabah corona. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tekankan sekali lagi kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan seluruh elemen-elemen lainnya untuk sama-sama ke depan kita akan menyerukan aksi media untuk mengupkan agar isu ini tidak tenggelam di tengah wabah corona dan agar lebih cepat direspon oleh Presiden Republik Indonesia dan juga pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Sekian konferensi pers pada siang hari ini sekaligus pernyataan sikap yang kami sampaikan dari BMKM Unsri. Harapannya tetap kita menjaga semangat meski di tengah wabah corona dan di tengah apapun yang sedang menghadapi kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.